Oke guys, kali ini kita akan mengomentar berita ya, akan bahas tentang masalah bayi cacingan yang ada di Bengkulu. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Mengalami demam. Namun ironinya tidak hanya demam, balita ini juga dilaporkan mengeluarkan cacing dari mulut dan hidungnya saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Tais, Kabupaten Seluma ini mendadak ramai oleh pengunjung. Warga dari berbagai kalangan penasaran setelah beredar kasus kesehatan seorang balita yang mengeluarkan cacing Viral dari lagi mulut nih dan ya. hidungnya. Gadis kecil berusia 1 tahun 8 bulan, warga desa Sungai Petai, Kecamatan Talo Kecil, Tuh ya, yang belum merupakan 2 anak tahun. kedua pasangan Frankie dan Yanti Hartuti ini, awalnya mengalami demam tinggi sehingga harus dirawat. Namun setelah dilakukan perawatan, tiba-tiba cacing keluar dari hidung dan mulut sehingga membuat panik orang tuanya. Meski demikian, saat ini kondisi anak tersebut sudah mulai membaik. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma mengatakan bahwa akan melakukan peninjauan ke rumah pasien untuk melihat keadaan, sekaligus memastikan apakah pelayanan kesehatan masyarakat dari puskesmas tempat telah berjalan dengan baik. Ya. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung saat ini dengan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, dan juga Novita, tante dari anak balita Haira. Selamat siang, Dr. Piprim dan juga Ibu Novita. Selamat siang, Mbak. Baik, Dr. Piprim sudah bergabung, Ibu Novita mungkin nanti akan segera bergabung juga ya menyusul. Baik, saya ke Dr. Piprim terlebih dahulu. Dr. Piprim melihat kasus ini, di mana jangka waktunya kita lihat tidak jauh sebetulnya dari meninggalnya Raya yang asal Sukabumi berusia 4 tahun itu gitu ya, Kemarin sekitar itu ya. hampir 1 bulan yang lalu, kemudian muncul lagi kasus di Bengkulu ini kakak beradik mengalami cacingan juga Tuh ya, begitu. 2 Ini anak fenomena nih. apa, Dr. Piprim melihatnya? Baik, pertama-tama saya prihatin terhadap Khaira dan kakaknya ya di Bengkulu. Mudah-mudahan bisa segera lekas pulih. Eh, Fenomena kecacingan yang sampai muntah dari mulut dan kemudian keluar dari hidung itu sebetulnya menunjukkan satu puncak gunung es ya dari masalah-masalah layanan kesehatan primer di Indonesia. Ya, jadi hal-hal sederhana seperti masalah perilaku hidup bersih dan sehat itu ternyata di masyarakat kita di desa-desa itu belum bisa dilakukan dengan baik. Oleh karena itulah sebetulnya ini darurat untuk penguatan pelayanan kesehatan primer di seluruh Indonesia, Mbak. Jadi kita jangan hanya fokus membangun rumah sakit belasan lantai, tapi abai terhadap penguatan sistem layanan kesehatan primer. Salah satu contoh, ketika posyandu-posyandu itu aktif dan balita itu ada datanya di posyandu terbagi habis ya. Dulu ada sistem bina keluarga balita misalkan. Nah, balita yang katakanlah ini kan diawali dengan berat badan yang tidak naik dengan baik ya. Sederhana di kurva pertumbuhannya dia akan mendatar ya, tidak naik dengan baik, ada di garis merah. Nah, ini kan perlu kemudian dirujuk untuk diketahui penyebabnya apa. Salah satunya adalah kecacingan ini. Nah, ini kita lagi-lagi ini puncak gunung es dari buruknya layanan kesehatan primer di Indonesia ini. Oleh karena itu, fokus kita seharusnya adalah penguatan kembali layanan kesehatan primer, PHBS, sanitasi, jamban keluarga, ya, kemudian pemberian obat cacing untuk pencegahan, dan penguatan kader-kader di posyandu, serta pencatatan seluruh balita yang ada di desa atau di level RW atau RT, itu harus kembali dilakukan, dan bagaimana kondisi balita per individu harus tercatat dengan baik. Yang imunisasinya tidak lengkap seperti apa, supaya tidak ada kejadian KLB campak seperti Sumeneb misalnya, yang berat badan tidak naik seperti apa, dan apa. Oh ya. Jadi emang dari masalah ini kayak kelihatan nih, wah ini kayak gunung es nih. Yang mencuat ini sebenarnya yang parah-parah saja, belum yang lainnya. Gitu. Jadi ini sedikit kasus yang viral, belum nanti yang di keluarganya bagaimana. Ya, jadi nggak cuma sedikit tapi lebih banyak lagi. Karena ada masalah satu nih ya, karena cacingan ini yang memang benar-benar viral, tapi yang lainnya bagaimana? Gitu ya, nasibnya mungkin ada yang lebih parah tapi nggak pernah ke sorot sama kamera. Nah ini yang harus jadi evaluasi, bagaimana pengawasan dari rumah sakitnya terhadap keluarga-keluarga yang ada di daerah pelosok yang mungkin tidak tahu cara mendidik anak dengan baik. Jadi peran dari rumah sakit atau dari yang kesehatan itu untuk memberitahu, kasih penyuluhan, kasih komunikasi yang baik supaya tahu nih cara mendidik anak yang dengan baik itu bagaimana. Lalu dikasih juga misalnya obat cacing sebagai cara untuk mencegah. Nah, salah satu contohnya tadi kan dengan pengawasan itu. Wah, kalau misalnya berat badannya nggak naik nih, wah ini kenapa nih? Apakah gara-gara makannya kurang bagus atau tadi gara-gara ada penyakit ya kayak parasit cacingan itu yang menyebabkan berat badannya itu bukannya naik secara sehat tapi malah sakit ya, bukannya berat badannya itu masuk ke badan tapi malah masuk ke cacing nutrisinya. Jadi perlunya pengawasan dari badan kesehatan ini ya untuk para warganya. Ini harus kembali kita galakkan penguatan sistem layanan kesehatan primer, termasuk surveillance-nya seperti apa, penguatan kembali puskesmas ya. Sudah adakah dokter di setiap puskesmas? Karena bisa jadi dari 10.000 puskesmas yang ada, itu banyak yang tidak ada dokternya. Sementara dokter menumpuk ya, ada 100.000 lebih dokter umum, dan itu seharusnya bisa didaya gunakan untuk
mendayagunakan puskesmas-puskesmas yang ada, dan dengan demikian layanan kesehatan primer kita menjadi berdaya dan kejadian-kejadian seperti ini tidak perlu terulang ya. Jadi dokternya ada nih, cuma dia hanya terpusat di satu tempat. Harusnya disebarkan itu supaya merata. Jadi semua orang tuh bisa mendapatkan pelayanan juga. Gak cuma di pusat doang, di pusat kota, pusat apa ya, peradaban doang, tapi di pelosoknya juga yang sangat-sangat butuh sebenarnya. Jadi masalah kesehatan tuh mereka harus ada juga dokter yang menjaganya. Jadi kadang-kadang kan di tempat satu tempat gitu, pagi masuk ke tempat kesehatannya ternyata nggak ada dokternya, yang harusnya bisa melayani malah jadi nggak efektif kan gitu. Jadi perlunya pemerataan dokter juga ya. Pelatihan tenaga kesehatan termasuk kader-kader posyandu ya. Ini saya kira hal-hal yang sederhana tapi sangat basic dan sangat mendasar. Berdayakan kader-kader posyandu kita sebagaimana dahulu ya. Bagaimana puskesmas itu akrab dengan kader-kader posyandu di tingkat desa. Ini saya kira hal-hal yang bisa dilakukan, Mbak. Selain peringatan serius, layanan kesehatan masyarakat kita masih sangat tidak optimal gitu ya, Dokter Piprim? Ya, ini kan puncak gunung es. Kalau ada seorang balita sampai muntah cacing keluar dari mulut dan dari hidung, itu kan artinya pelayanan kesehatan dasar di daerah itu buruk gitu. Ya. Karena cacing ini kan penyakit sudah ratusan tahun. Jadi kita lihat puncak gunung esnya. Oleh karena itu mengatasinya harus dari basic. Perilaku hidup sehat, sanitasi, itu sesuatu yang fondasi yang harus diperbaiki di daerah itu. Ya, jadi penyakit cacingan itu bukan penyakit yang baru loh, yang udah diketahui obatnya, diketahui cara pencegahannya dan sebagainya. Tapi kenapa ya di tahun 2025, ya di tahun yang harusnya udah modern gitu ya, udah keluar dari zaman dahulu ya, udah udah ditemukan nih informasinya. Tapi kenapa ya masih ada yang kena? Bahkan yang kena itu balita gitu, yang tadi di bawah 2 tahun umurnya, yang terulang lagi di Bengkulu gitu ya. Jadi itu kenapa bisa terulang? Berarti ada masalah di mana nih? Ya harus dievaluasi lagi nih masalah kesehatan kita ya di Indonesia kita, khususnya di daerah pelosok tadi. Bu Novita, Tante Balita Haira dan juga kakaknya begitu ya. Kami tentunya turut prihatin Bu Novita atas sakit yang saat ini sedang menimpa adik Haira dan juga kakaknya. Semoga segera diberikan kesembuhan. Nanti kita akan tanya lebih lanjut dengan Ibu Novita usai jeda. Tetap bersama kami di Metro Siang. Kembali bersama kami di Metro Siang, kami lanjut perbincangan. Bu Novita, bagaimana saat ini kondisi adik Haira dan juga kakaknya Aulia? Oke, kalau untuk Aulia itu beda rumah sakit. Aulia itu di rumah sakit Bumi. Jadi masih diperiksa, tapi pas di ronsen itu cacingnya itu sudah masuk ke dalam usus. Kalau adiknya itu baru di ronsen tapi belum bisa dioperasi. Jadi rencananya keduanya, yaitu Haira dan Aulia ini akan menjalani operasi? Iya, Mbak. Bagaimana saat ini, apakah masih mengalami? Ya, kalau misalnya sampai operasi berarti udah nggak bisa dikeluarkan secara normal lagi. Kan biasanya pakai obat cukup ya untuk misalnya pencegahan atau untuk membunuh cacingnya. Tapi kalau misalnya udah sampai operasi, itu mungkin obatnya udah nggak efektif karena saking banyaknya cacing udah ada di dalam tubuhnya. Jadi kalau misalnya kasih obatnya terlalu banyak, malah nanti overdosis ya ke anak kecil itu yang masih rentan ya imunnya. Maka dari itu ya dibutuhkan operasi. Operasi berarti kan harus dibelek tuh. Ya ususnya dibuka, nanti dikeluarkan secara manual ya sisa-sisa cacingnya, dan mungkin setelah sisa cacingnya itu udah kebuang nanti harus minum obat lagi untuk menghilangkan tadi kalau misalnya ada telur-telur yang tersisa di dalam tubuhnya gitu. Jadi ini udah parah banget sehingga harus dioperasi, nggak bisa pakai cara obat lagi gitu ya, udah nggak efektif obatnya Dan sebagainya. Apa keluhan yang saat ini dialami oleh kedua balita ini? Kalau saat ini tuh cuma sesak. sesak nafas. Cuma sesak untuk Haira dan juga Aulia, sama-sama sesak nafas gitu ya? Iya. Baik, Ya. Bu Novita, sejak kapan sebetulnya mulai ada gejala ataupun juga adik Haira maupun Aulia ini mengeluarkan cacing dari bagian mulut ataupun hidung ini? Kalau gejalanya itu sekitar 1 minggu yang lalu itu, Mbak. Jadi anak itu panas, demam tinggi, batuk berdahak. Baru pas dibawa ke rumah sakit tuh, baru cacing itu keluar dari hidung sama mulutnya. Gitu. Jadi sebelum ke rumah sakit belum ada keluar cacing dari mulut ataupun hidung gitu ya? Justru saat di rumah sakit baru diketahui keluar cacing dan hidung dari dan cacing itu keluar dari mulut dan hidung gitu ya, Bu Novita? Iya, sebelumnya cuma batuk berdahak sama panas tinggi. Pas dibawa ke rumah sakit baru keluar cacing sama cacing dari mulut sama itu sama hidungnya baru keluar. Jadi kadang-kadang kalau misalnya parasit itu keluar dari tubuh, terkadang gini ya, maksudnya kayak si parasitnya itu udah nggak mendapat nutrisi yang cukup di dalam tubuhnya sehingga dia tuh keluar mencari inang yang baru. Jadi kayak udah parah banget mungkin ya dari anak kecil ini sehingga tidak mampu mengakomodasi cacing-cacing tadi, sehingga cacing tuh kekurangan makanan sehingga harus berpindah ataupun keluar dari tubuhnya. Jadi kalau cacing udah keluar dari tubuhnya berarti tubuhnya tuh udah dalam keadaan yang parah, tidak mampu menyediakan nutrisi lagi ya, sehingga tadi ya cacing pada keluar gitu. Jadi mungkin ini kondisi yang parah ya, udah sangat parah sehingga tubuhnya tuh nggak mampu lagi menahan cacingnya gitu. Jadi cacingnya berpindah keluar dari tubuh
Ya dianggapnya awalnya dikira ini penyakit biasa, kayak penyakit demam tuh kan, batuk berdahak. Ternyata ada penyakit yang lebih parah lagi dari parasit ini. Ya ada sesuatu yang menggerogoti, yaitu cacing yang hidup di dalam pencernaan. Kasihan juga sih. Haira dan juga adik Aulia ini rutin sebetulnya dibawa ke posyandu atau imunisasi atau pemeriksaan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Ya Mbak, Adik Haira dan juga Aulia ini apakah rutin menjalani imunisasi atau juga Nah, pemeriksaan nih kesehatan di pemeriksaannya posyandu sekitar bagaimana nih? tempat tinggal? kalau imunisasi itu mungkin kadang-kadang dia tuh Mbak, soalnya orang tuanya tuh kayak mana ya? Orang tuanya juga ada agak gangguan kayak itu nah. Oh baik, baik. Jadi adik Haira dan Aulia ini tinggal hanya bersama kedua orang tuanya. Iya. Baik, saya kembali ke Dokter Piprim. Dokter Piprim, kalau melihat dari kasus ini, apakah sebetulnya memang bahwa dari sisi edukasi ke masyarakat itu masih sangat minim selain dari sisi layanan kesehatan? Para orang tua masih kurang paham gitu bagaimana melakukan pencegahan. Ya, Walaupun tadi dikatakan oleh pengasuhannya. Novita, memang ada kondisi tertentu dari pihak orang tua. Iya, baik, itulah memang penyakit cacing ini kan sudah 3.000 tahun ya. Sekarang 2025 masih ada yang kecacingan berat. Jadi sebetulnya ini kan tadi kalau katakanlah di keluarga itu ada kendala ya. Kalau kita punya sistem layanan kesehatan primer yang bagus, ada pencatatan balita itu tercatat semua dalam apa namanya? Daerah seluruh di desa atau di level RT atau RW ya. Itu kan bisa ada kunjungan rumah ya, ada kunjungan rumah. Jadi tidak begitu saja dibiarkan. Jadi memang penguatan layanan kesehatan primer ini menjadi isu sentral, Mbak. Bukan pengobatan di rumah sakit. Nah, ini kalau udah kecacingan kemudian masih operasi segala macam itu biar urusan rumah sakit ya. Tetapi untuk masalah pencegahan supaya tidak timbul Haira-Haira lain ya, ini tadi kakaknya Aulia namanya ya. Kemudian Ryan lain, tidak timbul anak-anak dengan kecacingan yang luar biasa ya. Ini menurut saya kita harus fokus kembali penguatan layanan kesehatan primer. Jadi bina keluarga balita dihidupkan, posyandu dihidupkan, kader diaktifkan, ya, pencatatan setiap balita itu harus by name, ya, by individu, by person, by house-nya, rumahnya seperti apa. Nah ini tugas kita semua, Mbak. Kader-kader posyandu IDAI siap bekerja sama dengan teman-teman di Dinkes, dengan Puskesmas, ya, untuk menguatkan kader-kader posyandu kita. Tapi tentu dari perangkat desa itu juga harus kembali melakukan pencatatan semua balita itu agar terdata dan bagaimana masalah-masalah mereka itu kita bisa pantau dan kalau perlu memang harus ada kunjungan rumah dari puskesmas tempat. Saya kira itu, Pak. Nah, jadi pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Ya, bayang kalau misalnya kita bisa mencegah tadi dengan obat cacing saja mungkin cukup, karena obat cacing tahu kan harga itu murah sekali. Ya mungkin di bawah 10.000. Nah, kalau misalnya disubsidi oleh pemerintah, harusnya harga itu gratis dan harusnya bisa disuplai secara rutin dari apa ya, rekomendasinya itu 6 bulan sekali kan. Nah, itu kalau pencegahannya berhasil. Nah, kalau misalnya nggak dicegah, kan lebih parah sekarang. Sekarang harus ngurusin biaya operasinya, biaya pengobatannya, dan sebagainya. Yang harusnya bisa dicegah dengan harga yang murah, tapi gara-gara nggak ada penjagaan yang baik tadi ya dari pengawasannya, akhirnya harus menderita tuh si anaknya. Ya, jadi anaknya harus sakit, harus kena cacingan, yang harusnya tumbuh malah apa ya, diserap cacing nutrisinya makanannya gitu. Ya, sampai ke biaya pengobatannya. Jadi harusnya dengan biaya yang sangat murah ya, dengan pendataan obat tadi ya ataupun pengawasan tadi, sekarang biayanya bisa sangat tinggi ya sampai operasi. Yaitu makanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena biaya yang di awal tuh mungkin lebih murah daripada ketika sudah sakit parah. Khusus bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tuanya saja begitu ya, dari layanan masyarakat primer lah yang harusnya juga turut bertanggung jawab atas kasus ini. Bu Novita, bagaimana kemudian harapan dari pihak keluarga? Tentu kita doakan semoga adik Haira dan juga Aulia cepat sembuh, cepat pulih dan segera dilakukan tindakan yang tepat gitu. Bagaimana kemudian harapan keluarga kepada pemerintah setempat? Semoga cepat jalani operasinya. Semoga cepat balik aja, Mbak. Baik, tidak ada harapan khusus yang ingin disampaikan kepada pihak pemerintah? Iya, Mbak. Tidak ada harapan khusus ya Bu Novita ya yang ingin disampaikan ya? Baik. Oke, baik, saya ke Dokter Piprim lagi. Dokter, dari sisi medis sebetulnya kita juga ingin mengetahui bagaimana sih sebetulnya mekanisme cacing gelang itu bisa sampai keluar dari area bagian mulut dan juga hidung? Ya gimana nih sistematis? Ya baik, jadi Sistematis. sebetulnya kan cacing gelang ini adalah parasit ya, yang biasanya di saluran pencernaan anak-anak ya, manusia lah ya, terutama anak-anak yang terpapar telur cacing yang ada di lingkungan yang terkontaminasi tinja. Makanya sanitasi sangat penting ya, jamban keluarga juga sangat penting seperti kebersihan. apa ya. Jadi telur cacing itu akan masuk melalui makanan atau air yang terkontaminasi, kemudian menetas di usus halus, keluar larva. Nah, setelah menetas, larva cacing gelang ini bergerak
melalui dinding usus menuju pembuluh darah, lalu dia mengalir ke hati, ke paru-paru, Oh ya, berkaitan kemana-mana. sampai ke saluran pernapasan. Nah, di paru-paru larvanya berkembang bisa menyebabkan iritasi dan peradangan, kemudian dikenal dengan perpindahan larva atau larva migrans. Kemudian Ya, kalau udah di paru-paru, migrasi. kemudian naik ke tenggorokan, mulut, trachea dan laring, bisa ketelan kembali masuk ke pencernaan. Nah, disitulah kemudian dia berkembang biak, akhirnya bisa Berulang. dimuntahkan dari mulut maupun keluar dari hidung. Jadi kalau infeksinya nggak berat, ini nggak mungkin cacing itu sampai keluar dari hidung dan mulut gitu loh. Nah, Nah, itu. ini makanya saya bilang ini adalah puncak gunung es. Ayo kita sama-sama berantas akar masalahnya ya, bukan sekedar ya udah operasi di rumah sakit keluarkan cacing, bukan itu masalahnya. Kita cari bagaimana sanitasi dan higiene PHBS jamban keluarga di daerah-daerah yang ada di Indonesia, termasuk di daerah Bengkulu ini. Saya kira itu, Bang. Jadi kalau misalnya nggak diobati dari awal, nanti terkena penyakit yang sama. Gitu. Jadi harus ada pencegahannya dari akar masalahnya. Gak cuma, wah nih penyakit muncul, terus dioperasi selesai. Nggak kayak gitu. Tapi abis operasi ini, kalau misalnya nggak diperbaiki gaya hidupnya, itu bakal terkena penyakit yang sama. Gitu. Jadi harus dibetulkan dari gaya hidupnya juga. Jadi ada tanggung jawab juga dari keluarga-keluarga tadi dan dari pemerintahnya untuk mengintervensi supaya hal serupa tidak terjadi di masa yang akan datang. Itu jadi bayangin tuh ya, dari penyakit yang harusnya hanya di pencernaan itu bisa merambah ya, berpindah ke tempat lainnya, bisa ke apa ya, pernafasan, mungkin ke otak dan ke bagian lainnya, bagian-bagian yang sangat vital. Jadi itu yang jadi berbahaya ketika cacing itu udah berpindah nggak cuma dari di pencernaan tapi ke pernafasan, ke apa ya, organ-organ yang penting lainnya. Itu jadi ini udah sangat parah gitu dan harus segera ditangani. Kalau enggak ya bisa kayak kasus kemarin gitu, udah sampai mungkin ke otak gitu. Nah, itu yang menyebabkan bisa kehilangan nyawa. Nah, ini yang harus kita evaluasi, bagaimana cara mendidik anak yang baik, cara mengasuh anak yang baik supaya gaya hidup suatu keluarga itu menjadi sehat juga. Jadi ini nggak cuma intervensi dari pemerintah saja, tapi dari keluarganya juga harus dibenahi supaya tidak terulang nih kasus seperti ini ya. Edukasi itu menjadi hal yang sangat krusial saat ini begitu ya Dr. Piprim, Nah, selain itu juga layanan edukasi. kesehatan masyarakat primer tingkat pertama itu juga harus ditingkatkan, perlu perhatian khusus kepada masyarakat di sekitarnya. Terima kasih Dr. Piprim Basarah Yanwarso, Ketua IDAI, kemudian juga Tante dari Balita Haira dan juga Aulia Ibu Novita. Terima kasih sudah bergabung, semoga diberikan segera kesembuhan kepada adik Balita Haira dan juga Aulia. Terima kasih dan selamat siang. Bisa sembuh lah. Ya, mudah-mudahan kasus seperti ini tidak terulang lagi dengan anak-anak yang ada di pelosok khususnya yang mungkin kebersihannya kurang gitu, dan itu harus dibenahi. Ya, nggak cuma dari sisi pemerintah saja yang memberi pengawasan, memberi obat, memberi tenaga kesehatan, tapi dari keluarga juga harus diedukasi supaya nggak terjadi nih kejadian seperti ini. Misalnya ngasih tempat yang sehat atau gimana biar kebersihan itu terjaga. Ya, padahal ini penyakit yang harusnya bisa ditangani gitu ya, namanya cacingan, udah ada obatnya, udah bisa dikenali cara pencegahannya juga. Nah, harusnya keluarganya ini bisa menerapkan gitu ya. Jadi nggak cuma dari pemerintah, tapi dari keluarganya, dari orang tua yang bisa mengasuhnya dengan baik. Kalau misalnya nggak diurusin ya begini jadinya. Mungkin satu keluarga tuh kena ya, nggak cuma anak-anaknya saja, tapi mungkin orang tuanya juga ada cacingnya. Ya, gara-gara hidupnya itu emang kurang bersih. Nah, maka dari itu harus dibenahi dari keluarganya juga, nggak cuma dari pemerintah tapi dari keluarganya. Jadi semua orang harus terlibat di sini ya, khususnya orang dewasa yang sudah mengerti caranya untuk membesarkan suatu anak gitu. Jangan cuma ngebuat anak doang, tapi harus bisa membesarkan dan mengasuhnya dengan baik ya, supaya anak-anak tadi yang masih rentan itu bisa tumbuh dengan baik, bisa sehat dan bisa nggak perlu sakit seperti ini. Bayangin masih di bawah 2 tahun gitu ya, masih ya di bawah 5 tahun lah, itu penyakit cacingan tuh kasihan banget gitu ya, yang harusnya bisa tumbuh dengan sehat gitu, malah nutrisi yang harusnya diserap itu malah pindah ke cacing ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya nggak terulang lagi lah kasus-kasus seperti ini ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumbernya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.